Kutipannya pada Yesaya pasal 7 ayat 14, saya akan bacakan buat kita. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikianlah bacaan kita Yesaya pasal 7 ayat 14. Pada ayat itu ada kalimat disebutkan, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Menamakan dia ini huruf besar. Tentu kita bisa mengatakan saat ini dia itu menunjuk kepada Yesus. Jadi dia itu bisa adalah nama, yaitu Yesus, tapi juga dalam ayat 14 kitab Yesaya adalah dia itu Immanuel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau bicara soal nama, semua kita punya nama, ya. Nama saya Thomas Raharjo Priartono, nama lengkapnya. Tapi kadang dipanggil bisa Thomas, bisa Raharjo, bisa Tono, banyak. Tinggal ambil kata dari nama lengkap tersebut. Bapak Ibu juga pasti punya, ya. Dalam pandangan tentang nama di zaman Yesus ternyata nama itu bukan sebuah kata semata, tetapi mempertegas sebuah karakter penyandang nama itu, dan juga mempertegas kepribadian atau mengungkapkan seperti apa pribadi yang menyandang nama itu, ya. Sehingga pada kalangan zaman Yesus waktu itu nggak sembarang orang membuat nama pada seorang bayi yang baru lahir, atau mengulang-ulang menjadi satu bahan candaan nama seseorang, karena nama itu begitu khusus, ya, dan begitu dihormati. Nah, sekarang kita akan bicara soal nama disebut dalam kitab Yesaya ini. Juga kita tahu pada kitab Injil tentang Yesus, ya, dan juga Immanuel. Kalau kita tahu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Yesus itu, kata Yesus itu adalah Yehoshua. Yehoshua itu bahasa Ibrani, atau bahasa Aramnya Yosua. Ya, Yehoshua itu Ibrani, bahasa Aramnya itu bahasa ibu, ya, bahasa ibunya Tuhan Yesus adalah Yosua, dan bahasa Yunaninya Yesus. Ya, supaya kita tahu nama-nama itu kita cuma kenal Yesus aja, ya, tapi dalam bahasa Ibrani kalau orang memanggil Yesus bisa Yehoshua gitu. Atau Yesua Aram, atau Yesus, ya. Kalau bahasa Inggrisnya Jesus gitu, ya. Kalau kita Indonesianya Yesus pakai Y, ya. Jadi nama ini perlu kita tahu begitu. Dalam hal penyebutan bahasanya juga artinya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani Yehoshua, dua kata Ibrani itu mempertegas tentang Yahweh Tuhan dan juga tentang Tuhan yang menyelamatkan. Jadi ada kata Yasa, menyelamatkan, sehingga dua kata Ibrani Yahweh dengan Yasa, Tuhan yang menyelamatkan, itu mempertegas sosok bayi ini yang punya nama Yehoshua itu ada sesuatu yang kita katakan kaitan dengan ilahi, bahwa seolah hadir Tuhan menyelamatkan. Nah, kalau kita lihat dalam Matius pasal 1 ayat 21, Bapak Ibu, saya kutip di sini, saya tulis, dibilang Matius pasal 1 ayat 21,
engkau akan menamakan dia Yesus, Yehosua. Yang tadi ya. Karena, nah ini, kenapa dikasih nama Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yehosua, Yesua atau Yesus. Nah, pertanyaannya juga begini. Apa arti lebih jauh tentang nama Yesus itu dalam kehidupan umat Kristen? Ya. Apa hubungannya nama Yesus dengan orang-orang percaya yang bisa mengutip, menyebut nama Yesus itu dalam persekutuan mereka? Apa kehebatannya nama itu? Kok sampai kita itu menyebutnya juga harus hormat begitu, bukan sekedar nama orang tua begitu, tapi betul-betul mulia, betul-betul kita harus jadikan itu nama yang spesial dalam iman kita. Ya. Kalau saya mengutip juga ternyata dalam Filipi pasal 2 ayat 9, untuk nama yang disebut pada bayi bernama Yesus, itu nama yang memang Allah berikan langsung. Dikatakan begini Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang paling indah, paling luar biasa hebat selain nama Yesus. Nama di atas segala nama. Di atas nama-nama nabi sekalipun. Yesus. Bagi persekutuan umat Allah waktu itu, nama itu diyakini dan firman Allah mempertegas memang dikaruniakan oleh Allah nama di atas segala nama. Kemudian ketika orang Kristen ya meyakini nama itu luar biasa dalam iman mereka, ternyata pada ayat yang ke-10-nya diberitahu di dalam nama Yesus dikatakan, saya baca, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Supaya dalam nama itu, Yesus, nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Ini luar biasa. Jadi persekutuan umat waktu itu meyakini dan diberitahu bahwa nama Yesus yang engkau sebut atau nama pada diri seorang bernama Yesus itu nama yang punya kuasa yang membuat semua orang apapun itu dan siapapun ya, makhluk yang ada bertekuk lutut. Ini luar biasa ya. Belum ada nama di bumi ini, di dunia ini yang membuat setiap kita akan bertekuk lutut, akan hormat, akan menyembah. Nama itu belum pernah ada. Tetapi disebut nama Yesuslah membuat banyak orang akan menyembah pribadi itu. Ya. Dan terakhir dalam persekutuan Bapak Ibu tentang nama itu mereka meyakini bahwa nama itu mempertegas eksistensi pribadi yang menyandangnya. Maksudnya siapa dia disebutkan. Wahyu pasal 22 ayat 13 saya akan mengutipnya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nama Yesus, seorang bernama Yesus adalah pribadi dikatakan Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir Bapak Ibu. Ini luar biasa banget. Kenapa? Ini nama memang kita bisa menyebutnya, melekat pada satu pribadi kita kenal. Sosok Yesus yang pernah hidup di masa abad pertama, ya, 33 tahun dalam kehidupannya. Ternyata nama ini bukan sekedar nama manusiawi, tetapi suasana ilahinya sangat kuat. Bahkan kepribadiannya, eksistensinya itu seperti Allah. Yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Karena yang bisa menyebut itu
hanya yang ilahi, hanya Allah. Malaikat nggak bisa. Nggak ada itu Gabriel bilang, aku Alfa dan Omega. Langsung mati dia. Karena dia menyekutukan Allah. Ya. Manusia pun nggak bisa bilang siapapun namanya, aku Alfa dan Omega. Nggak bisa. Tapi ada seorang bernama Yesus, dia mengucapkan itu. Kalau bukan dari Allah, kalau bukan ada yang ilahi di situ, tidak akan mungkin. Ya. Nah, jadi kalau kita ngomong soal nama dalam persekutuan Bapak Ibu yang kita imani, sekarang kita bisa katakan, jangan malu. Jangan malu. Kalau kita menyebut nama Yesus di depan banyak orang, atau memberitahu, siapa Tuhanmu? Katakan, Yesus. Kenapa? Sebab nama ini luar biasa mengingatkan kita, iman kita itu benar kepada Allah yang hidup, dan bahkan sekaligus yang menyatakan diri yang kita bisa sebut dalam Yesus. Dalam kisah Injil Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga dalam persekutuan juga dampak konkret langsung yang bisa dirasakan ketika orang menyebut nama itu, menggunakan nama itu, mengiman nama itu. Saya akan menyebut beberapa hal. Yang pertama, ya, orang yang meyakini nama itu, ya, dan dalam baptisan, dibaptis juga ada dalam nama Yesus, maka langsung dia akan mendapatkan pengampunan. Itu yang pertama. Ada pengampunan dari Allah. Kita nggak lagi minta ampun lewat mempersembahkan korban hewan dalam satu ritual keagamaan. Kita hanya meyakini dalam nama Yesus, dalam pertobatan kita, maka kita diberikan pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kekuatan dan kesembuhan dalam nama Yesus. Beberapa kutipan saya sebutkan. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16 dibilang, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Di gerbang masuk ke kota di mana ada seorang yang lumpuh, ya, Rasul melihatnya dan menyembuhkan orang itu. Dan semua orang takjub, sekaligus juga protes. Beberapa kalangan orang Yahudi, Farisi mempertanyakan, loh kenapa disembuhkan? Gitu kan. Tapi dijelaskan, karena nama Yesus. Aku gak punya harta, gak punya uang. Aku punya nama Yesus. Dan orang itu sembuh karena nama Yesus. Ya. Menyembuhkan namun juga menguatkan Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan yang gak gampang di masa COVID-19 ini. Tetapi kita meyakini bahwa dalam nama Yesus kita merasakan kekuatan di situ. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kekuatannya apa? Saya akan kutip Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, nama itu Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang kasih kita kekuatan? Yesus. Nama itu kita kembali kuat. Bahkan kalau kita bilang, Tuhan, dalam masa ini Tuhan ngerti gak sih persoalan hidupku, kondisi pergumulanku, merasakan gak kelemahan-kelemahan kami? Bapak Ibu, dalam kitab Ibrani pasal 4, ya, ayat 14 sampai 15, ya, disebut begini, saya kutip ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Yesus anak Allah itu, sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Justru dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Ada kuasa dalam nama Yesus, pengaruh nyata persekutuan keseharian yang dialami orang percaya. Dia mengalami kekuatan dan juga kesembuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ternyata dalam nama Yesus yang kita boleh yakini, kita digerakkan untuk bersyukur. Saya akan kutip Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dalam nama Tuhan kita bersyukur. Nah, ini saya mau ngomong gini, Bapak Ibu. Ya, saya mau ngomong gini. Kan ada orang bilang gini, kayaknya kita tuh bersyukur nggak mungkin, karena kan orang lagi sakit, apa yang mau disyukurin kan gitu. Nunggu sembuh dulu kan. Kalau udah sembuh lebih enak tuh. Tuhan, aku bersyukur buat kesembuhannya, ya kan? Ketika orang bisa melewati kesulitan, akan lebih enak dia bersyukur. Tapi untuk yang ketiga ini, dalam nama Yesus kita bersyukur bukan karena sebuah peristiwa yang kita sudah nanti dan terjadi, ya. Tapi sebaliknya, dalam kondisi apapun, justru kita berani mengatakan, Tuhan, ajarku saat ini bersyukur buat hidupku di tengah aku sedang sakit. Oke, tahan. Udah jelas nih kan, bertentangan. Lagi sakit kok bersyukur. Ah, ini enggak banget. Tapi kemampuan kita mengatakan di tengah sakit aku bersyukur, itu bukan karena kekuatan tubuh kita yang mungkin kita bilang sakitnya enteng kok masih bisa, aku bisa mengatakan lebih enakan. Bukan. Tolong dipahami. Kenapa? Karena kalau kita hanya melihat pada sisi kekuatan yang kita rasakan lebih enak, misalkan sakit kita udah sembuh, atau kita mengalami kesulitan teratasi, ada jalan keluar, maka sangat-sangat menyedihkan bagi orang-orang yang sampai malam ini dia belum mendapat semua itu, dan berarti dia akan mengatakan, aku gak akan pernah bisa bersyukur. Kalau itu yang terjadi, kita terlalu sombong. Kita hanya datang ke Tuhan untuk mengatakan sesuatu yang karena kita lagi merasa senang. Lagi gak senang kita kesal, Tuhan, aku gak suka sama engkau. Kenapa? Engkau buat aku jadi begini, udahlah kita musuhan dulu sampai aku aman dan baik. Tidak. Tapi yang bikin kita bisa mengatakan, Tuhan, di tengah aku masih berjuang ini, aku mau bersyukur. Lanjutkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kepada engkau ya Allah. Sebut nama itu. Sebut nama itu. Bukan sebut peristiwanya. Tadi sakit sembuh, punya persoalan terselesaikan, ada solusi. Itu bukan dasar kita bersyukur. Dasar kita bersyukur di tengah peristiwa yang sulit adalah nama itu. Nama Yesus itu. Itu yang Allah inginkan kita lakukan. Dan itulah kesaksian iman orang percaya. Sampai di sini kita bisa paham ya. Jadi jangan katakan sebelum doaku terkabul aku gak akan bisa bersyukur buat ini. Salah. Justru sepanjang Anda percaya nama Yesus, sepanjang itu di dalam nama Yesus katakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah Bapakku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Itu yang ketiga ya, paham ya soal bersyukur. Yang keempat Bapak Ibu, dalam nama Yesus itu menggerakkan kebaikan Anda dalam kehidupan ini. Menggerakkan kebaikan Anda. Oke, Bapak Ibu, ada anak remaja itu yang suka nonton film horor.
Ya, ini tolong ingatkan, bukan nggak boleh. Hindari, janganlah sering nonton film horor, film-film serem ya. Kenapa? Secara kejiwaan orang yang terbiasa contoh nonton film horor tanpa disadari dalam satu situasi tertentu dia bisa merasakan takut. Entah dari mana dia takut. Kenapa? Yang dia tonton itu direkam dalam otaknya, masuk dalam sebuah perasaan di tubuhnya, memorinya, sehingga itu bisa lompat atau muncul dan di tengah situasi gelap misalkan, sendiri misalkan, itu muncul langsung seperti kita dalam kondisi yang di film itu. Dan ada rasa takut. Tidak ada orang yang nonton film horor selalu, dan di saat dia itu dimunculkan memori film itu, akan merasa bahagia. Haleluya, aku teringat seremnya wajah itu, mengerikannya, pembunuhan itu, tapi begitu menyenangkan ku ingat. Nggak ada. Ya, sama dengan orang yang biasa nonton stand up comedy, kan lucu ketawa, atau inget dalam membaca buku-buku yang humor gitu ya, lalu tercetus lagi tuh memorinya keluar, ya, celutukan yang lucu, dia kan senyum sendiri, ya, kan ketawa, seperti itu, ya. Nah, nama Yesus yang kita imani dan kita sebut namanya dalam satu situasi tertentu terkadang menggerakkan kebaikan kita, Bapak Ibu. Contohnya apa? Ya, dalam kehidupan persekutuan umat misalkan. Kalau dalam Alkitab yang sering kita kutip seorang janda yang miskin, yang bikin dia menggerakkan kebaikannya bukan karena masih punya uang yang banyak. Uangnya tinggal dikit, tinggal itu-itu aja. Bukan karena dia nggak punya kebutuhan. Oh, dia pasti punya, dia masih butuh makan. Tapi yang menggerakkan kebaikannya sebab dia mengingat nama Allah. Dia datang ke bait suci untuk menyembah Allah. Dan nama Allah itu, Tuhan itu membuat dia menggerakkan kebaikan, memberi persembahan. Ya, perhatikan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam satu peristiwa tertentu tanpa disadari melihat sesuatu tergerak kebaikan Bapak Ibu Saudara. Lihat anak kecil, ada tuh anak kok sendirian, kita lagi makan, pasti terpikir, ku belikan dia makanan. Nggak pernah disuruh kan? Nggak ada tuh anak itu. Pak, tolong dong Pak, saya kasih makan. Enggak. Kita langsung tergerak melihat peristiwa itu. Dan gerakan-gerakan kebaikan itu semua kita sudah punya. Karena kita manusia Allah ciptakan baik. Tapi dengan nama Yesus, gerakan kebaikan dalam diri orang percaya akan semakin luar biasa disaksikan. Loh, kenapa? Karena Yesus sang kebaikan. Karena Yesus mempengaruhi kebaikan-kebaikan dalam hidup kita untuk dihadirkan. Karena Yesus sang kasih. Dan kita pun punya kasih dan dia menggerakkan kasih kita. Itu yang keempat. Dampak persekutuan dalam nama Yesus membuat banyak orang Kristen tergerak menghadirkan kebaikannya. Kasihnya. Di momen tertentu, Natal misalkan, perayaan tertentu, ya, acara-acara keluarga, itu nggak pernah direncanakan, tiba-tiba dia muncul. Sampai mungkin kita banyak nonton film-film yang inspiratif atau video inspiratif, ada orang rela berkorban, ya udah nih kau pakailah bajuku karena kau kehujanan, aku nggak apa-apa yang kehujanan. Kau hangat, aku kehujanan. Ya udah nggak apa-apalah, ini buat ongkos engkau pulang, biar aku yang jalan kaki, engkau yang naik kendaraan umum. Kalau ditanya, Anda nggak rugi? Nggak ngomong soal rugi lagi. Kalau orang sudah tersentuh dengan kebaikan Tuhan, nama Yesus itu, malah kita berkata, ya Allah terima kasih. Begini ya indahnya kebaikan itu. Ayat yang keempat. Nah, sehingga pada saat ini Bapak Ibu Saudara, ya terus terang, namakan dia Yesus Immanuel,
Justru hari ini membuat kita selalu disadarkan kembali. Disadarkan kembali. Hidup kita nggak cuman menyikapi pandemi COVID-19. Maaf ya, bukan saya selalu mengatakan Pak Pendeta nggak merasakan. Semua itu merasakan, kita nggak usah merasa rendah diri atau merasa sombong ya. Karena kita merasa orang yang mungkin paling berat ataupun paling susah. Nggak usah, itu nggak sehat. Tapi justru dalam kondisi ini, bahkan sampai tahun depan Januari WNA dilarang masuk ke Indonesia karena ada pengembangan ya, perkembangan virus yang lebih berat lagi, berbahaya lagi, dicegah masuk ke Indonesia. Jadi kalau dibilang kita berita ini kita baca, kita dengar sejuk, enggak, semakin berat semakin kita jadi khawatir dan takut terus terang. Siapa yang mau kena COVID lagi misalkan, atau mau kena COVID kemudian, enggak ada. Semua itu udah stres dan takut dan berdampak, semuanya berdampak Bapak Ibu. Tapi kita nggak usah ngomong itu lagi. Itu khotbah sebelum-sebelumnya ya, kalau masih ingat khotbah saya. 24, 25 itu khotbahnya beruntun nggak jauh dari situ. Tapi hari ini yang Allah inginkan, perlihatkan keindahan hidupmu dalam nama Yesus. Nama itu yang berkuasa, nama itu yang punya luar biasa kita imani, berdampak langsung. Dan nama itu hari ini, mari membuat hidup kita tetap punya pengharapan. Sebab mengingat nama Yesus, mengingat Immanuel itu membuat kita tetap bertahan untuk menghadirkan apa yang Allah minta kita lakukan. Alami pengampunan, rasakan kekuatan, dan bahkan kesembuhan. Tetaplah Anda bersyukur. Dan yang keempat, hadirkan kebaikan Kristus dalam setiap hal yang Anda bisa kerjakan. Dan sepanjang dengan nama Yesus 4 hal ini, saya sangat percaya hidup Anda akan indah. Tapi ada yang bilang gini, Pak Pendeta jangan ngomong indah-indah mululah. Orang saya juga nih bingung nih akhir tahun bagaimana, semuanya kurang. Shh. Indahnya itu bukan hanya soal semuanya tercukupi. Indahnya ketika Anda bisa menyaksikan, melihat betapa baiknya Allah di setiap peristiwa, sekalipun mungkin sedang dalam kelemahan tubuh Anda, sekalipun mungkin Anda sedang terus berjuang, ada selalu keindahan di balik sebuah peristiwa, kondisi yang kita bilang, Tuhan aku gak mau seperti ini. Selalu ada keindahan itu. Dan poin keindahannya adalah ini, perhatikan. Poin keindahannya ketika dalam kondisi itu Anda bisa berkata dalam hati Anda atau bibir Anda akan mengatakan, ya Allah aku bersyukur. Ya Allah aku memujimu. Ya Allah, itulah keindahan dalam hidup kita orang percaya. Anda nyetir mobil pulang dari sini, Anda merasakan dalam nama itu, Anda kenyamanan, indahnya hidup yang Allah berikan. Kita masih ada ya Maya, kita masih hidup ya Pak ya, nak ya, kita masih saling ketemu ya. Indahnya, Tuhan terima kasih. Anda akan tergerak memuji Dia, Tuhan terima kasih. Dalam kesendirian, melihat flashback ke belakang, kok bisa ya saya sampai di hari ini. Tuhan terima kasih, nama-Mu membuat aku memuji Engkau. Perhatikan. Dan itu akan terus keluar Bapak Ibu. Sekalipun kita masih mungkin menangis ataupun berjuang. Dan orang akan kaget. Drama tadi. Kok masih bisa nyanyi sih? Kan lagi berat pandemi COVID-19. Jangan sepelekan nama Yesus. Dia akan membuat Anda mungkin dalam erangan sakit menyanyikan sebuah lagu. Seperti lagu berikut ini, Natal di hatiku. Mari nyanyikan lagu ini. Indahnya Natal, kita akan bawa sampai mati kita ya. Sampai apapun usia kita. Karena ada Yesus di Natal itu. Ya, sama-sama kita nyanyikan lagu Natal di hatiku. Mengikat kebersamaan dimanapun kita berada, Tuhan berikan. Nyanyikan lagu ini.
Saudara, Bapak, Ibu, kita akan bawa pulang indahnya Natal. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada air mata, tidak ada batu penghalang jalan Anda. Bahkan dia pun berjalan di dalam kehidupannya, dia menemui banyak duri yang dia harus injak. Bahkan air mata deras, menyaksikan kesedihan di sekitarnya. Apakah dia marah kepada Allah, Bapa? Kita pun diingatkan, jangan ya, kita nggak usahlah kebiasaan marah-marah sama Allah. Karena satu hal yang kita nggak dapatkan, nggak usah, nggak penting itu. Tetap indahkan hidup kita dengan Natal ini, karena dia menjanjikan dalam nama Yesus itu ada pengampunan. Kita selalu bertobat dan mau hidup baru, dan dia bilang, oke, yuk dimulai. Dan dia juga katakan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kekuatan, dan kita bisa merasakan itu selalu. Dan dalam nama Yesus itu, Natal ini membuat kita, walaupun ada mungkin kita sekarang gak lagi sama dengan tahun lalu, kebersamaan kita, anggota keluarga kita, tapi kita bisa bergandengan tangan bersama mengatakan, Natal ini indah ya nak ya, Ma, Natal ini indah ya. Kita bersyukur sama Allah, dan sama-sama kita berkomitmen dengan Natal yang indah ini mengindahkan kebersamaan kita dengan apa yang kita mau berikan kepada Allah dan orang terdekat kita yang kita cintai. Katakan lagi, seperti palungan yang sangat rendah, kotor, hina, tapi menjadi tempat Yesus yang mulia, nama yang indah dalam kehidupan ini. Kita katakan lagi, kita nyanyikan dengan penuh penghayatan. Bersaksi Bapak Ibu, ini kisah nyata saya. Sepanjang hidup saya ini keyakinan saya, betul, di saat Anda sakit, doa Anda minta sembuh, betul? Saya pun sama sebenarnya. Tuhan sembuhkan saya. Ketika ada kesulitan, kita berdoa, Tuhan berikan jalan keluar dan lepaskan. Tapi saya harus mengakui ada satu doa, keyakinan yang saya mau pegang. Beberapa dan selalu di setiap Desember, saya biasanya memang kurang sehat. Mas, saya suka kumat. Kalau saya mau sharing malam ini buat Bapak Ibu, 24, 25 itu perjuangan berat buat saya untuk khotbah. Perjuangan saya untuk berkhotbah itu gak gampang. 24, 25, dan tanggal 20, 24, 25. Saya minum obat ya, untuk jaga stamina saya.
sampai dengan tadi siang. Dan saya bilang sama istri saya nggak minta Tuhan sembuhkan saya. Kalaupun saya memang sakitnya memang buat saya akan semakin lemah. Karena saya langganan tipes sebenarnya. Langganan tipes. Karena kalau kecapean ataupun salah makan saya akan kumat. Tapi saya bilang, saya nggak minta Tuhan sembuhkan saya, tapi saya mau katakan, Tuhan, kalau aku mau minta kepada Engkau, aku minta dalam kondisi apapun saya, izinkan saya masih bisa berkhotbah. Itu permintaan saya. Dan itu yang saya selalu katakan bahkan jauh sebelum saya sampai di Keramat, di beberapa jemaat dalam pelayanan saya. Pas saya lagi sakit dan saya berat, jadwal saya khotbah, harus naik motor, jalanan jauh di pagi hari, saya cuma bilang, Tuhan, gampang angkat telepon, tolong dong cari penggantinya, selesai masalah. Tapi saya seolah diajarkan, bisa nggak sih minta nggak cuma sembuh, bukannya nggak boleh. Tapi saya belajar, Tuhan, oke, saya minta. Sekalipun suara saya parau, sekalipun saya masih lemah, saya mau berkhotbah, izinkan saya bisa berkhotbah. Dan pengalaman saya sampai dengan tanggal 20, 24, 25 hari ini, jujur saya nggak merasakan sesuatu yang berat buat saya berkhotbah. Saya merasa kekuatan dari Tuhan, amin. Saya nggak bilang itu kesembuhan, saya nggak bilang. Tapi dia betul-betul izinkan saya melayani dia dalam kondisi yang terbaik buat jemaatnya. Saya katakan dalam nama Yesus itu saya bisa dipakainya menjalankan pelayanan, aktivitas seperti ibadah ini. Dan saya mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka mari, tidak harus sama saya katakan buat Bapak Ibu dan diikuti, tapi nggak salah kalau kita nggak hanya minta sesuatu yang memuaskan kita tentang sembuhkan saya, lepaskan saya dari kesulitan. Tapi kalaupun minta, katakan Natal ini, tahun ini ya Tuhan, dalam kondisi apapun yang saya masih gumulkan, izinkan kami atau saya keluarga ini tetap menunjukkan kebaikan-Mu, tetap menunjukkan bakti kepadamu, tetap menunjukkan pelayanan kepadamu. Bahkan mungkin diantara kita yang melihat petugas pelayan, yang bertugas sebagai kameramen, operator multimedia, pemusik, ya, gitar, keyboard, kantoria, apakah mereka nggak punya pergumulan, kesulitan? Mereka punya juga, sama seperti Bapak Ibu. Tapi ketika mereka bisa melayani hari ini, jangan katakan oh mereka tuh hebat, enggak. Mereka tuh nggak ada beda dengan Anda dan saya, sama kita orang yang lemah dan rapuh. Tapi yang sama lebih kuat adalah karena mereka, saya dan kita masih mau katakan saya mengingat nama itu, nama Yesus, Immanuel. Selamat Natal, tetap semangat, indahlah hidup kita, nikmati dan jalankan bersama Immanuel. Amin.